ialah pengertian. Pengertian larutan penyangga atau buffer ini adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH, tingkat keasaman agar tetap stabil. Meskipun ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau diencerkan, larutan ini bekerja dengan menetralkan penambahan ion hidrogen H+ atau hidroksida OH- secara drastis. Apa aja sih jenis-jenis larutan penyangga? Jika dilihat dari zat pembentuknya, larutan penyangga ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan penjaga asam dan larutan penjaga basa. Asam dan basa hanyalah sifat dari larutan tersebut, namun secara fungsi masih sama, yaitu mempertahankan pH dari penambahan asam, basa, dan air. Larutan penyangga asam, larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya disebut dengan larutan penyangga asam karena memiliki pH kurang dari 7. Lalu, larutan penyangga basa, larutan yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya akan disebut larutan penyangga basa karena memiliki pH lebih dari 7. Apa aja sih peran larutan penyangga? Yang pertama, sebagai penyangga pH darah agar tidak mengalami keasaman atau kebasahan yang dapat menyebabkan penyakit atau kondisi tubuh yang tidak normal. Yang kedua, sebagai pengatur pH pada lambung agar enzim yang ada di dalamnya bisa bekerja dengan optimal untuk mencerna makanan. Dan yang ketiga, menjaga pH limbah industri agar saat dibuang tidak membahayakan bagi lingkungan dan ekosistem. Dan yang keempat, menjaga pH dari obat agar sesuai dengan pH di bagian tubuh tertentu. Misalnya, obat mata yang menggunakan penyangga agar pH-nya sesuai dengan kondisi mata manusia. Tak lupa juga dengan rumus dari larutan penyangga atau buffer ini, yaitu ada dua, penyangga asam dan basa. Penyangga asam, ini dia rumusnya dan juga keterangannya, yang dimana digunakan untuk campuran asam lemah dan juga basa konjugasi. Dan yang kedua, penyangga basa. Penyangga basa, ini dia rumusnya dan keterangannya, yang dimana dia juga basa lemah juga dengan asam konjugasi. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH supaya tetap stabil. Nah, cara pembuatan buffer dibagi menjadi dua, yaitu buffer asam dan juga buffer basa. Yang pertama adalah buffer asam. Buffer asam dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan cara ini. Contoh dari buffer asam itu adalah asam asetat atau CH3COOH dicampur dengan natrium asetat yaitu CH3COONO. Dan ketika dicampurkan, larutan ini dapat menjaga pH agar tidak mudah berubah. Yang kedua adalah buffer basa. Buffer basa dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garam. Contohnya adalah amonium hidroksida atau NH4OH dicampur dengan amonium klorida atau NH4Cl. Nah, campuran tersebut dapat membantu mempertahankan pH supaya tetap stabil. Jadi, ini adalah pembuatan larutan buffer adalah dengan cara mencampurkan zat lemah dengan garam pasangannya supaya pH larutan tersebut tetap stabil. Aku mau kasih tahu contoh soal dari larutan penyangga. Sebanyak 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Ketetapan basa NH4OH sama dengan 10 ml, maka pH campuran tersebut sebesar. Oke, di sini dibuat dulu reaksinya. NH4OH plus HCl ini menjadi NH4Cl plus H2O. Oke, di sini ada dibuat mula-mula reaksi dan setimbang. Terus kita buat seperti ini. Untuk mula-mula ini kita cari mol masing-masing. Mula-mula kita nyari mol dulu. Mol dari NH4OH itu nyarinya volume dikali molaritas. Volumenya 100 dikali molaritasnya itu 0,1. Jadi 10 milimol. Kalau kita mau nyari mol HCl, rumusnya sama, volume kali molaritas, dimana volume HCl adalah 50 dikali
molaritasnya itu 0,1, tinggal dicoret habis itu jadi 5 milimol. Terus ditaruh NH4Cl plus H2O itu belum terbentuk di mula-mula. Yang kita jadiin reaksi penemu batas adalah yang molnya jumlahnya paling kecil, dimana itu adalah HCl. Koefisiennya satu semua, jadi yang bereaksi disamain sama yang HCl. Pada saat R kiri berkurang, produk bertambah, tinggal dijumlahkan ke bawah. Ini adalah mol basa lemah, dan yang ini adalah mol garam, sehingga ini akan masuk ke dalam penyangga. Penyangganya adalah penyangga basa, dan yang kita cari adalah OH-nya. Rumusnya adalah ketetapan basa dikali mol basa dibagi mol garam. Oke, langsung dimasukin ke rumusnya. Ketetapan basa di soalnya adalah 10 ml, terus mol basanya 5 milimol dan mol garamnya 5 milimol, terus langsung dicoret aja jadi 10 ml. Oke, dari OH- langsung ke POH. POH ini rumusnya min log konsentrasi OH-, dikalikan aja -5 dikali min jadi 5. Itu pH dimana ketetapan air dia itu 14 dikurang POH. POH-nya 5, 14 dikurang 5, 9.